أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق من أحبه لاتباع بدينه القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الناس به إلى صراط مستقيم، ومن سلكه فقد فاز بالعز والنعيم المقيم، ومن هدى عنه ذات الشمال وذات اليمين رمي به إلى نار الجحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا الناس سيره واتبعوا نهجه وسننه فكانوا أحقه بالنعيم المقيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم المفلحون. أما بعد، ma'asyiral muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hidup kita ini seimbang adalah kemampuan kita menghubungkan aktivitas kehidupan kita di dunia ini dengan hajat keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Bergembiralah seorang mukmin manakala apa urusan dunia yang dia kerjakan di dalamnya adalah bagian dari nilai-nilai ketaatannya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan syukur. Orang bersyukur itu adalah orang-orang yang tidak mau rugi ketika waktu yang dia miliki di dalam hidupnya tidak memiliki bobot amal soleh, tidak memiliki bobot ketakwaan, tidak memiliki bobot keimanan. Setidak-tidaknya bobot itu diukur dari cara kita terus-menerus mengingatkan, mengajak orang-orang di sekitar kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan, ketika kita menerangkan, menjelaskan sesuatu, maka semua perjalanan dan penjelasan kita itu pasti ada hubungannya dengan kemahabesaran Allah, sehingga kita tidak meluputkan diri memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berhajat berdoa kepada Allah, kiranya kita adalah orang-orang yang selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, saling mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seberapa hebatnya pun kita di dunia ini, kalau orientasi dan tujuan hidup kita bukan untuk menguatkan dan meningkatkan keimanan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang harus diusahakan setiap manusia, khususnya orang mukmin dan muslim, adalah terus bergerak, berjalan. Perjalanan dan geraknya itu di dalam Al-Quran dimaknai dengan hijrah, seperti apa yang disebut di dalam At-Taubah ayat 20. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kata Allah, orang-orang yang beriman lalu dia berhijrah, lalu dia berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta yang dia punya, wa anfusihim, dengan power yang dia miliki. Wa anfusihim itu maknanya dengan dirinya sendiri. A'zamu darajatan indallah, maka Allah akan mengazimkan, meningkatkan, menguatkan derajatnya di sisi Allah. Ulaika humul muflihun, dan mereka itu akan digolongkan Allah sebagai orang yang falah. Falah itu sama seperti azan kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berarti kita berada pada zona kemenangan. Orang yang menang meskipun duduknya di belakang,
tapi dia akan mendapat perhatian. Orang yang menang, meskipun dia tidak mendapat kekhususan dalam setiap tabiat dan perlakuan, tapi dia menjadi pusat perhatian. Kemenangan itu identik dengan keistiqomahan. Jadi kalau kita bergembira pada satu keadaan, yang keadaan itu baik, benar, sesuai syariah Allah, tapi orang cenderung tidak memujinya. Orang cenderung bahkan menghakimi itu sebagai sebuah kesalahan. Atau orang mungkin mengatakan itu tidak ada manfaatnya, tapi kita istiqomah di dalamnya. Karena kita sudah mendapatkan manfaat nilainya. Maka itulah yang disebut dengan wa ulaika humul muflihun. Orang menang itu istiqomah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mohon maaf kalau saya membandingkan sedikit misalnya, tanpa harus mengkerdilkan siapapun. Ketika kita pergi ke negara-negara yang cenderung lebih maju dari negara kita, sulit misalnya kita mendapatkan ada sampah yang bertebaran di pinggir jalan. Lalu kita tanya itu sebab apa? Jawabannya adalah sebab mengumpulkan sampah, membuang sampah pada tempatnya, atau mungkin sampah pribadi lalu dikantongkan pada kantong baju atau celananya, adalah sebuah nilai yang dipelihara. Bukan karena merasa bahwa apa tuh kerjaan tukang sampah kalau bukan mengutip sampah. Logika ini yang sering muncul di kepala kita, sehingga nauzubillah, kita masih bertemu dengan orang misalnya dari mobil masih membuang sampah sembarangan, atau kita berjalan membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena kita menganggap itu tidak ada kepentingannya untuk diri kita. Itu urusan orang yang bekerja di bidang persampahan. Padahal kalau kita mampu menarik value, nilai, semua orang akan merasa berkepentingan menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu identik dengan jati dirinya, sehingga kita semua akan hadir sebagai orang yang mematuhi hukum, bukan karena takut dihukum, tapi mematuhi hukum karena dalam hukum itu ada manfaat yang kita dapatkan untuk diri kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah makna hijrah itu tadi. Makanya Allah kalau dalam ayat ini menyandingkan amanu, beriman, hajaru, hijrah, jahadu, jihad. 3 terminologi yang cenderung berbeda, tapi dalam ayat ini Allah satukan. Kalau mau diambil makna yang lebih filosofis, orang berhijrah itu harus dengan imannya. Kalau enggak dia akan hijrah sempalan. Hijrahnya sangat tematik. Hijrahnya sangat kondisional. Hijrahnya sangat punya kepentingan. Makanya harus pakai iman. Karena orang yang berhijrah dengan iman, hijrahnya adalah hijrah al-haq, sesuai dengan jalan dan syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jihad. Jihad itu tujuan dari orang hijrah. Jihad itu mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Terminologi jihad itu adalah orang-orang yang mampu mendapatkan tujuan utama dari banyak tujuan yang kita hadapkan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saya izin memberi analogi misalnya. Ada seorang anak, dia ingin pergi ke rumah ayahnya. Tujuan utamanya adalah rumah ayahnya. Tapi dari mulai rumahnya dia berjalan sampai menuju ke rumah ayahnya, ada 7 persinggahan yang dia singgahkan. Pergi ke kedai, pergi ke pom bensin, pergi ke toilet. Yang semua itu, singgah-singgah itu tidak boleh mengganggu tujuan utamanya sampai kepada rumah orang tuanya. Inilah yang disebut dengan mujahadah. Kalaupun kita berjalan di muka bumi ini, persinggahan kita banyak. Urusan dunia kita, ingin kaya, ingin senang, ingin pintar, ingin populer. Tapi semua singgah-singgah itu, persinggahan itu tidak boleh mengganggu tujuan utama
yaitu mendapatkan ridha Allah, tujuan utama kepada jalannya Allah. Yang menjadi salah adalah gara-gara banyak persinggahan tidak jadi kita sampai ke tujuan utama. Seorang anak tadi karena sudah letih dia singgah ke satu tempat, ke tempat yang berbeda, tempat lain, akhirnya dia batalkan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga akhirnya dia mendapatkan hajat persinggahan, tapi dia tidak sampai kepada tujuan utamanya. Inilah yang disebut dengan mujahadah. Seorang mukmin bukan tidak boleh mencari dunia dan kekayaannya itu fitrahnya manusia karena dia hidup di dunia. Tapi untuk mendapatkan kefitrahan itu tidak boleh dengan cara yang batil, tidak boleh dengan cara yang jahat, tidak boleh dengan cara yang mengkerdilkan semua aturan-aturan yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa kata Allah? A'zamu darajatan indallah. Kalau Allah sudah naikkan kita punya derajat, lalu di situ kalimatnya indallah, di sisi Allah, berarti tidak ada kemuliaan yang paling tinggi prestisnya dibanding Allah berikan derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi simbolnya bukan hanya tentang dunia, tapi simbol derajat yang tinggi itu kepekaan, sensitivitas yang terus hidup. Semakin berumur, semakin berisi sensitivitasnya untuk terus menguatkan dan mengazamkan amal-amal solehnya di hadapan Allah. Inilah kesempurnaan iman seseorang. Kalau sudah semakin bertambah umur, harusnya semakin tinggi hajat kita kepada nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang seperti itu akan diberikan Allah falah, menang. Kemenangan itu simbiosis husnul khatimah pada urusan dunia dan surga pada urusan akhirat. Kalau orang-orang sudah mendapatkan dua komponen ini, tidak ada yang lebih gembira di dunia ini selain dari mendapatkan hajat itu. Yang terakhir dari khutbah yang singkat ini, kepada kita semua, khususnya yang masih berusia produktif, maka inilah ikhtiar yang tidak boleh berhenti dari kita untuk terus menguatkan ghirah kita berusaha di jalan amaliyah. Jangan pernah merasa capek berbuat baik, karena kebaikan itu tidak hanya di dunia keuntungannya, tapi kebaikan itu sampai kepada akhirat tujuannya. Maka ini akan menjadi nilai yang harus dicari oleh semua orang-orang yang sedang diamanahkan Allah umur-umur di dalam dirinya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberi manfaat kepada kita sebagai seorang muslim mukmin yang terus berikhtiar menguatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.